Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ikhwatal iman hafizakumullah, adalah kebahagiaan yang sangat besar apabila keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu sebuah kebahagiaan yang terbesar dalam hidup ini? Karena tidak sedikit manusia yang mengaku beriman tetapi imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya hanya sebatas pengakuan yang ada di lisan, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia atau masyarakat terdapat orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu tidak beriman. Gimana? Kenapa ditolak oleh Allah imannya? Karena imannya tidak benar. Imannya sebatas pengakuan. Jadi sudah barang tentu kita sangat khawatir kalau iman kita ditolak oleh Allah. Tapi bergembiralah saudara sekalian, ada tanda-tanda bahwa iman seseorang itu diterima oleh Allah, mendapat legitimasi dari Allah sehingga kita tenang dalam hidup ini. Nah, di antara tandanya adalah suratul istijabah lillahi, cepat merespon panggilan Allah. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah untuk sholat berjamaah, untuk belajar memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk membela saudara kita kaum muslimin yang terzalimi baik di dalam negeri atau di luar negeri, termasuk untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan kekinian yang kita hadapi, itulah tanda iman seseorang diterima oleh Allah. Mana dalil? Dalilnya adalah surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24 yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah, responlah. Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang menghidupkan kalian atau menjadikan kalian hidup. Dan seluruh panggilan Allah adalah masuk dalam makna kehidupan yang hakiki. Meskipun ulama banyak yang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan semangat kaum muslimin dalam merespon panggilan Allah yang bernama jihad. Kenapa ulama tafsir menafsirkan seperti itu? Karena surat Al-Anfal dari awal sampai akhir berbicara tentang jihad, tentang perang, tepatnya adalah perang Badar. Sebagaimana surat At-Taubah, surat yang sesudahnya berbicara tentang perang hafizakumullah, yaitu perang Tabuk, dan sedikit ada perang Hunain. Nah, saudara sekalian, mari kita berupaya untuk jujur, dan semoga kejujuran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau saya ditanya atau kita ditanya, kita hidup di bumi Allah Indonesia sebagai seorang mukmin, yang kita hadapi sekarang apa itu? Apa yang kita hadapi sekarang di Indonesia? Sebagai kaum muslimin ditantang untuk menghadapi apa sekarang? Kita hidup di Indonesia tidak ada masalah sama sekali, atau ada masalah besar? Globalisasi. Nah,
masalah yang terbesar di dunia ini, atau lebih tepatnya lagi kejahatan yang terbesar dalam hidup ini. Sampai-sampai kalau nggak tobat tidak diterima oleh Allah, kalau tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah. Itu kejahatan apa? Syirik. Inna syirka la dzulm. Pertanyaannya, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah kita lakukan menghadapi syirik di mana-mana? Saya bertanya, fenomena apa di Indonesia ini kalau tidak diawasi akan benar-benar terjadi banyak korban berjatuhan karena syirik menyekutukan dengan Allah. Tapi apa yang lagi ngetren ini di mana-mana terjadi. Tidak ada tempat pojok-pojok, jadi salah pojok-pojok perumahan, pojok-pojok kota, kecuali situ ada jual apa? Akik, akik. Batu akik wa ma adraka ma batu akik. Aku yakin bahwa itu aman semua. Orang yang pakai akik semuanya aman, tidak terancam kejahatan syirik. Ada nggak yang punya kepercayaan macam-macam? Banyak. Bapak Ibu berani beli sampai ratusan juta, itu kira-kira karena cuma senang saja atau ada semacam keyakinan? Hah? Bapak Ibu, yang mempunyai hak untuk bisa memberikan manfaat dan bahaya itu hanya siapa? Batu akik kira-kira Badar belut, kudu kasihan, merah delimo, apa Pak itu keistimewaannya? Kemudian hafizakumullah, kita ingat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sebagian kaum muslimin berdatangan ke pohon itu dulu dipakai tempat untuk bertemunya Nabi dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dalam berbiat, siap mati untuk berjuang di jalan Allah, siap mati membela saudaranya yang diberitakan dibunuh, yaitu tepatnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka begitu di hari atau di kemudian hari, mereka sebagiannya mengadakan dzikroyat, mengadakan semacam kenang-kenangan, reunian, pada datang ke kebun tersebut, ke pohon tersebut. Karena dulu di zaman Nabi pernah kebun itu pohon itu jadikan tempat untuk berkumpul para nabi dan para sahabatnya. Ya, semacam dzikroyat, kenang-kenangan masa lalu. Saya bertanya buat sekalian, bagaimana sikap seorang presiden yang adil? Presiden yang memahami bahwasanya yang termahal adalah iman, aset yang termahal adalah akidah. Maka dikhawatirkan pohon tadi merusak akidah umat yang setelah sahabat. Dikhawatirkan pada ikut-ikutan datang ke pohon, dikiranya ada sebuah kepercayaan macam-macam. Akhirnya keputusan Umar bin Khattab, kebijakan seorang presiden, khalifah yang adil, yang faham Islam, diapakan Pak pada pohon itu? Ditebang. Sekarang saya bertanya, seandainya pohon itu ada di negeri ini, di kabupaten tertentu, di provinsi tertentu, di kota Madia tertentu, kira-kira kebijakan pemerintah daerah diapakan? Dilestarikan. Dijadikan apa yang sering kita lihat? Wisata apa? Wisata religi atau wisata syirki. Jadi banyak umat manusia yang ibadah Allah yang tidak peduli karena sudah lamanya tidak berinteraksi dengan Quran dan Sunnah, sehingga memunculkan penyakit yang bernama taballud. Taballada. Ya, taballud itu dablek. Gak peduli, cuek. Taballud. Yang penting ya makan. Yang penting gaji lancar. Yang penting sudah terkenal. Tidak menghadapi masalah kekinian yang paling membahayakan, yaitu syirik. Hafizahullah. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara qadaya al-mu'asirah, permasalahan kekinian yang masih ada dalam tubuh umat ini adalah hafizahumullah al-jahlu.
Al-jahdu, kebodohan. Saya bertanya, kalau seandainya benar bangsa Indonesia yang tidak kurang dari 220 juta lebih, atau bahkan hampir 230 juta, itu yang beragama Islam katanya berapa persen, Pak? 80%. Katakan 80%. Yang paham Islam berapa, Pak? Sekedar contoh, anak bapak yang semoga soleh, anak ibu yang semoga solehah, tidak disekolahkan ke sekolah pendidikan Islam, apakah pesantren atau sekolah terpadu, disekolahkan ke sekolah umum, baik SMP atau SMA. Saya bertanya, anak itu agamanya Islam, dia tahu ajaran Islam itu selama 1 pekan diajari agama Islam berapa jam, Pak? Bu, berapa jam, Bu, anak-anak tetangga kita yang belajar sekolah SMP, SMK atau perguruan tinggi? Berapa jam, Pak? 2 jam. Itu kira-kira tahu dari ajaran Islam berapa persen, Pak? Yuk, mari kita lihat sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan Hadis. As-Sunnah atau hadis. Sekarang Al-Quran, di dalamnya ada tajwid, ada qiraat, ada ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ada tafsir, ada qawaidut tafsir. Tafsir ada ijmali, tahlili, maudhu'i, muqarin dan sebagainya. Itu baru Quran. Hadis, nanti ada hadis maudhu'i, hadis tahlili, ada dirasatul asanid, ada mustalahul hadis dan lain sebagainya. Nanti sirah nabawiyah, nanti hayatus sahabah, kemudian nanti ada akidah, kemudian nanti kita harus mengetahui gerakan-gerakan yang benar dan yang sesat, tapi masih dikaitkan dengan ajaran Islam. Nanti fikih ada fikih madhab, sebelumnya ada fikih sunnah. Nanti ada usul fikih. Nanti untuk memahami semua itu membutuhkan bahasa Arab. Ada bahasa Arab, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada arud. Pak, itu cuma 2 jam. Kira-kira dapat berapa persen? Bapak Ibu, itulah yang kita hadapi. Hafizakumullah. Sekarang saya bertanya, berapa persen dari orang tua yang prihatin melihat kondisi anaknya tidak tahu Islam? Berapa persen, Pak? Terus sekalian, sementara Nabi SAW hampir membinasakan dirinya karena melihat kaumnya tidak beriman. Wala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maka bisa jadi engkau Muhammad akan membinasakan diri kamu sendiri karena mereka tidak beriman. Melihat kaumnya tidak paham Islam, tidak beriman, Nabi hampir membinasakan dirinya. Menjadi pikiran beliau, seperti yang juga kita baca dalam surat At-Taubah ayat 28, bagaimana Nabi bersungguh-sungguh menginginkan ya ibadallah agar umatnya itu masuk Islam, agar umatnya paham Islam. Ya. Berat rasanya kalau satu umat ini tidak paham Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah sekarang sekalian, kira-kira bapak dan anaknya sama-sama sedih nggak paham Islam atau sama-sama nggak sedih? Bapak Ibu, mari kita buktikan. Anak kita atau dengan istilah anak tetangga selama 1 minggu, 1 pekan nggak dikasih uang jajan, dengan selama 1 bulan nggak diajari ajaran Islam, anak lebih sedih mana? Bang, sebaliknya atau seterusnya. Sekarang bukan anak, yang melahirkan anak siapa? Ibu. Bapak sedih punya istri, sudah 1 pekan nggak dikasih uang belanja, nggak dikasih mal atau mal, Pak, mal harta yang diterjemahkan oleh ibu dengan mall.
Karena kalau nggak punya mal, tidak bisa Mall. pergi. Mall. Bapak Ibu saya bertanya, sedih mana istri kita selama 1 pekan tidak dikasih uang belanja, dengan selama 1 bulan tidak diajak pengajian sehingga tidak bertambah imannya? Sedih mana Pak? Yang jawab sedikit Pak? Yang lain diam. Itulah kondisi real sebagian umat manusia. Betapa hafizakumullah begitu haus lapar, Pak, secepatnya untuk mencari apa? Minuman dan makanan. Begitu yang haus dan lapar, ya, hatinya, jiwanya, akidahnya, imannya, diam saja untuk mencari pengajian, Pak. Diam. Sehingga untuk menuju kebahagiaan akhiratnya, akhirnya tidak sedikit ya, menggunakan yang sisa-sisa. Uang sisa, umur sisa, tenaga sisa. Itu untuk Islam, waktu yang banyaknya itu untuk yang lainnya. Mari Pak, seandainya hari ini ada yang belanja di mall sini, begitu melihat pengajian ikut ngaji. Pak, ngaji seperti ini, belajar Islamnya wajib hukumnya agar kita paham Islam. Itu paling lama kita kuat berapa jam Pak? Istri kita Pak yang mau belanja ke mall, kuat berapa jam Pak? Jam. Lama mana Pak dengan muter-muter tawaf di mall, baik tawaf kudum atau tawaf ifadah. Lama mana Bapak Ibu? Lama di mall. Bagaimana di akhirat yang selama-lamanya? Kita ini kan hanya bagian kecil dari perjalanan hidup untuk menuju ke akhirat. Di dunia sebentar, tapi yang untuk akhirat yang sisa-sisa, untuk dunia yang banyak-banyak, hafidhullah, untuk pengajian yang sisa. Coba Pak, kita tidak boleh memang memfonis orang, tapi dalam rangka tadi kewajiban kita untuk menghadapi tantangan kekinian kita. Kita nggak bicara orang lain yang belum menikmati indahnya Islam. Ini saudara kita yang sudah mengaku beragama Islam. Mari kita lihat. Umumnya para pejabat dari RT sampai presiden itu taat beragama, rajin ke masjid sholat berjamaah, berpihak kepada kaum muslimin. Ingat mati itu biasanya ketika masih bertengger menjadi pejabat penguasa atau nunggu kalau sudah pensiun Pak. Dan kita lihat Pak, ini yang pejabat berapa persen Pak? Yang pensiun berapa Pak? Banyak. Inilah yang kita hadapi, hafidhukumullah. Sehingga diri kita harus hadir. Labudda anu hadir, kita harus hadir, menghadirkan peran kita. Kalau umat kita al-jahlu, maka solusinya harus diberikan tauhiyah, pemahaman, pencerahan. Coba lah, nggak usah jauh-jauh. Saya bertanya, masih ada saudara kita yang semoga dapat hidayah dari Allah. Dia seorang perempuan muslimah, tapi mau kawin dengan orang kafir karena kaya, karena boleh gagah, alasannya dalam rangka memperbaiki Turunan. Masih ada nggak di negeri ini? Masih ada Bu? Masih ada Bu? Banyak atau buahnya? Buahnya. Padahal Allah berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu kawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah sehingga mereka beriman. Kalau beriman baru boleh masuk Islam. Tetapi kenyataan masih banyak gitu. Nah itu kalau dibiarkan jalan terus perkawinannya, apa hubungannya antara laki dan perempuan? Apa statusnya? A'udzubillah, a'udzubillah, ya ibadallah. Jadi al-jahl, ketidakfahaman seorang muslim terhadap agamanya. Kenapa tidak paham? Paham dari mana? Wong 1 pekan saja belajar 2 jam. Yang belajar setiap hari saja kita bisa lupa dengan hafizahumullah. Apalagi yang 1 pekan cuma 2 jam. Ini realitas. Padahal kita tanya Pak, presidennya agamanya apa? Islam. Menteri pendidikan agamanya apa? Ini hafizahumullah. Disinilah pentingnya umat Islam harus berkuasa. Disinilah pentingnya aktivis-aktivis dakwah harus memimpin negaranya, agar kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada ajaran
Allah. Tidak cukup mengaku beragama Islam tapi hidupnya sekuler. Itu diantara masalah internal, at-tahadiyat ad-dakhiliyah, tantangan yang bersifat internal dalam hidup Islam. Kemudian lagi adalah zahiratul tafarruq, zahiratul at-tafarruq, fenomena perceraian. Saya tidak mengatakan perbedaan, karena kalau perbedaan itu sebuah keniscayaan. Perbedaan masih ada, tapi yang tidak boleh perceraian. Kalau perselisihan, yang penting tetap bersatu hatinya, tidak ada masalah. Karena otak manusia itu memang berbeda, tetapi yang tidak boleh bercerai-berai. Mari kita buktikan. Saudara yang saya cintai karena Allah, kaum muslimin setiap 5 tahun sekali di Indonesia menghadapi peristiwa apa yang disebut Pemilihan umum. Pemilu yang sering memilukan banyak orang. Akhir Desember ada apa? Akhir Desember itu biasanya kaum muslimin bersatu padu atau bercerai-berai. Sekarang saya bertanya, kalau di satu provinsi atau satu kabupaten kata sekalian, umat Islam nggak bersatu, ada 3 atau sampai 4 pasang calon, orang kafir cuma 1 pasang, menang mana Pak? Menang mana Pak? Walaupun mereka mayoritas, ingin semuanya jadi gubernur, ingin semuanya jadi bupati, akhirnya dikompori oleh orang lain, termasuk dikompori orang kafir juga, suruh maju. Kamu menang 4 pasang Pak. Orang kafir cuma 1 pasang, walaupun di provinsi yang mayoritas beragama Islam. Menang mana Pak? Menang mana Pak? Seperti di provinsi mana itu? Seperti di provinsi mana? Makanya Allah mengingatkan kepada kita, syarat-syarat kemenangan dalam perjuangan itu diantaranya harus bersatu padu, jangan bercerai. Mari kita baca ayat. Surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 45 sampai 47. Itu kalau dibikin tafsir maudhu'i, tafsir tematik, judulnya Syurutun Nasri, syarat-syarat kemenangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menang. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah bercerai-berai. Kalau itu terjadi, fatafshalu, maka kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan hilang angin atau kekuatan kamu. Makanya sekalian, masjid kita hidupkan. Selain kita sholat berjamaah untuk baca Quran dan sekian, tapi juga masjid harus menjadi markas sentral untuk persatuan umat Islam. Jangan gara-gara ya ibadallah ingin mendapatkan masa yang banyak, akhirnya rebutan masjid. Ada nggak Pak di dunia ini rebutan masjid padahal sama-sama tidak Pak? Rebutan masjid sesama muslim, antara jenggotnya yang panjang dengan jenggot yang kurang panjang. Walaupun tidak boleh mengatakan semakin jenggot itu panjang semakin, dari mana itu Pak? Itu kalau orang yang meninggal dunia mendadak, kira-kira matinya syahid atau sakit? Mentertawakan Quran dan Sunnah itu hukumnya apa? Tapi yang penting jangan rebutan masjid.
Hanya karena usoli dengan yang tidak usoli tidak rukun. Hanya antara sayyidina yang tidak sayyidina tidak rukun. Hanya karena yang bismillah pelan dengan bismillah keras atau yang tidak bismillah tidak rukun. Hanya karena yang kunut subuh dengan tidak subuh. Hanya karena sholat tarawih yang 23 dengan 11 plus ya witir tidak rukun. Saya ceramah di salah satu provinsi, Pak. Di masjid ditulis, masjid ini khusus yang tarawihnya 23 rakaat. Yang 11 rakaat silahkan cari masjid lain. Di zaman seperti ini, Pak, masih ada begitu. Masya Allah. Itu kalau dibiarkan, kan saya khawatir nanti begitu ada masjid dibakar, diam. Tapi begitu ada tempat ibadahnya orang kafir, ya terganggu, diturunkan semua itu anak buahnya. Pak, ini ngarang-ngarang sudah terjadi. Sudah. Tahu itu? Ngarang-ngarang sudah terjadi. Sudah terjadi. Mereka saudara kita hafid, itulah yang kita hadapi bagian internal. Termasuk ya dari korupsi ukhuwah, korupsi tersenyum, korupsi persaudaraan, diantaranya korupsi tersenyum. Bapak itu pernah lihat, gara-gara jamaahnya berbeda, ustadznya berbeda, atau partainya berbeda, sampai senyum saja dikorupsi, Pak. Kalau ketemu satu jamaahnya, satu gurunya, senyumnya panjang, mat lazim mutawal kaliminam harukat. Begitu lain jamaahnya, hafidhullah dikorupsi menjadi mat tobi'i berharukat. Bahkan saya pernah melihat begitu yang ceramah bukan ustadznya langsung pergi. Itu bukan golongan kita, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik, hafidhullah. Kalau begini bagaimana bisa menghadapi Yahudi, Nasara, musyrikin dan sebagainya, hafidhullah. Inilah yang kita hadapi. Berarti solusinya kita tidak cukup menghadapi. Ketika saudara kita belum paham Islam, belum sendiri juga belum banyak paham, kita pahamkan Islam. Ketika saudara kita belum mau bersatu, kita ajak bersatu ya ibadallah. Kalau ada perbedaan kita lihat. Kalau perbedaannya tanawwu, perbedaannya adalah bersifat variatif, maka kita harus toleran. Contoh yang bersifat variatif, hafidhakumullah, yang satu sholat subuh berjamaah, yang satu berjamaah tanpa bagai kunut, yang satu kunut, yang satu tidak, sama-sama sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, saudara kita yang masjid sana subuhnya berjamaah pakai kunut, yang sana tidak pakai kunut. Ya Bu, Bapak sekalian, benar semua atau salah semua, Pak? Yang salah yang mana, Pak? Nggak sholat. Lagi, dakwah adalah kewajiban. Bahkan dakwah ketika kita berdakwah seperti ini, baik yang mendengarkan atau yang menyampaikan, dia akan bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Berarti orang yang berdakwah dengan seluruh aktivitasnya, pada dasarnya kepentingannya kembali pada internal dirinya. Dan yang kedua, diharapkan kalau ikhlas dan dakwahnya benar, yang masyarakatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kebaikan secara eksternal. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة khasi'in. Nah, karena kita sudah sadar dakwah itu adalah kebutuhan kita semuanya, baik untuk di dunia dan di akhirat nanti, kita berdakwah semua. Nah, saya bertanya, fi maidani dakwah, di lapangan dakwah, semuanya sepakat atau ada perselisihan, Pak? Bapak Ibu, bagi aktivis dakwah, ada nggak, Pak? Ada nggak orang berbeda gara-gara yang satu berdakwahnya
selain di masjid, di musola, di pesantren, dia kembangkan agar mimbar-mimbar dakwah semakin luas, sehingga masuklah menjadi anggota Partai Islam. Tujuannya agar terjadi akselerasi percepatan dakwah, sehingga dakwah tidak hanya di masjid tapi juga di gedung-gedung pemerintah dan sebagainya. Yang lainnya, ada saudara kita juga semangat berdakwah tapi tidak mau berpartai, karena khawatir nanti kalau berpartai, ya, menjadi anggota dewan, bertemu dengan makhluk halus yang lebih halus daripada istrinya, nanti takut fitnah. Akhirnya dia tetap berdakwah tapi tidak menggunakan partai. Saya bertanya, yang benar adalah yang mana? Yang salah yang mana, Pak? Yang benar adalah yang berdakwah. Yang salah siapa? Yang tidak berdakwah. Adapun fitnah itu dimanapun juga ada. Bapak tidak menjadi anggota dewan, saya juga tidak menjadi dewan. Kata bapak sebagai ustaz penceramah, mungkin nggak kena fitnah perempuan? Contoh, ustaz mengajari baca Quran, yang diajari artis atau ghairu artis, sendirian berdua saja. Ini gurunya, ini ya anggota pengajian satu aja, di kamar tertutup, AC-nya dingin, gak ada orang yang lain, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kira-kira ustadznya ingat Allah atau mikirin makhluk halus? Bapak Ibu, walaupun penceramah, walaupun ustadz Bu, karena ustadz juga manusia. Mungkin gak ada ustadz penceramah kena fitnah perempuan, Pak? Nah, oleh karena ibadah Allah kita harus berjamaah. Karena dengan berjamaah setan semakin jauh. Baik berdakwah yang menggunakan partai atau tidak, kita harus berjamaah. Karena Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa inna syaitana ma'al wahidi wa minal itsnaini abad." Kamu harus selalu berjamaah, karena syaitan bersama orang yang sendirian. Dengan dua orang beriman, setan semakin jauh. Itu pentingnya kita berkumpul di sini ibadah Allah, supaya kita tidak terkam oleh syaitan. Makanya ulama sa'alim seperti Ahmad bin Hanbal takut kalau sendirian. Antum ingatkan bagaimana ungkapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang punya madzhab Hambali, ahli hadis, punya musnad Imam Ahmad yang 6 itu, satu jilidnya gak kurang dari 1000 halaman. Apa kata beliau? Untuk menggambarkan betapa bahayanya hidup sendirian. Seandainya ya, hari ini istri saya meninggal, semoga istri kita semua banyak berkah. Apa kata beliau? Hari ini pula saya akan kawin lagi, karena saya takut nanti kalau tidak punya istri, di malam hari tempat tidur saya ada syaitan. Pak, ceramah begini ini biasanya ibu-ibu langsung senang atau protes? Kenapa protes? Apalagi di Jawa, ada Pak Kiai, Bu Nyai meninggal pagi, sorenya kawin lagi Pak Kiai. Apa komentar masyarakat, Pak? Kebangetan Pak Kiai, kuburan bojone teles gunung garing. Pak, bicara seperti itu pertimbangannya adalah ajaran Allah atau pertimbangannya perasaan? Makanya Islam tidak diukur dengan, walaupun kita jadi ustaz harus tahu diri Pak ya, jangan mentang-mentang meninggal langsung. Maksudnya contoh ini menggambarkan betapa bahayanya kalau orang itu sendirian. Hafil harus berjamaah dengan orang-orang yang saleh, orang yang shadiqin. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar. Benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, benar ceramahnya, antara ucapan dan perbuatan sama. Hafid, itulah teman yang harus bersama kita. Ini baru tantangan internal. Sekarang yang kedua, at-tahaddiyat al-kharijiyah. Bagaimana kita menghadapi tantangan eksternal di masa kini. Ini sebaiknya cukup sekian saja Pak, atau tahun depan yang kedua ini Pak? Ada terus. Hah? Ada terus. Bapak belum capek? Belum, lanjut. Saya capek. Ada terus. Saya kasih satu aja Pak ya, satu atau dua saja Pak. Pertama, tantangan itu bernama al-mu'amarah ad-dawliyah.
atau bahasa yang lebih mudahnya lagi, mu'amaratus syayatin al-alamiyah, konspirasi atau persekongkolan setan-setan dunia. Bapak Ibu, kenapa saya sebut setan-setan dunia? Karena setan itu hanya jin saja atau ada manusia? Manusia. Mana dalilnya sekarang? Bahwa setan, manusia, dan jin itu selalu berbuat makar kepada Nabi dan umatnya. Lihat surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa id, dan ingatlah. Itu maknanya adalah udhkur waqta kada wa kada. Sehingga ulama tafsir mengatakan, kalau ada ayat Quran ya ikhwatal iman dimulai dengan id, itu maknanya adalah berbicara tentang peristiwa masa lalu dan akan terjadi peristiwa itu pada yang akan datang. Seperti kita tahu kalau kita belajar sejarah, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu pasti berulang. Ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir berbuat makar kepadamu untuk menangkap kamu, membunuh kamu, ya, dan mengusir kamu. Itulah kafir sepanjang masa. Tidak ada di zaman Nabi saja hafizullah. Dicari deliknya bagaimana agar seorang dai itu tertangkap, dikait-kaitkan dengan korupsi, dikait-kaitkan dengan perempuan agar hancur namanya. Tinggal nyarikan pasal sekian, walaupun mungkin tidak terbukti hafizullah. Itu cara orang kafir seumur hidup sepanjang masa dia ibadah Allah. Kalau tidak bisa dibunuh saja biar selesai. Carikan pasal-pasalnya. Kalau tidak ya diusir saja. Dan akhirnya Nabi diusir dari rumah. Nah, ini atas masukan siapa? Atas masukan guru besar syaitan yang bernama Iblis, yang pada waktu itu ya ibadallah berubah Syekhun Najd, orang tua dari Najd. Najd itu adalah kalau sekarang di sekitar ibu kota Saudi Arabia, di Najd, Riyadh, Zulfi, Qasim dan sebagainya. Dia mengatakan, hai Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy kasih pedang untuk membunuh Muhammad, sehingga darah Muhammad tercecer di seluruh pedang-pedang pemuda Quraisy. Dan pada gilirannya Bani Hashim tidak mampu menuntut darah Muhammad, tidak bisa, karena seluruhnya ibunya sekali. Kita tahu dari mana bahwa orang kafir sepanjang masa seperti itu? Bisa juga dalam surat Al-An'am hafizullah 112 atau yang lainnya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan yang demikian itu telah kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Siapa musuh Nabi? Syayatinal insi, setan-setan manusia, wal jinni, dan setan-setan jin. Apa kerjanya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian memberikan bisikan pada sebagian yang lainnya dengan ungkapan yang indah dan menipu. Saudara sekalian, kebohongan yang sering disampaikan oleh musuh-musuh Islam melalui medianya, ketika diulang-ulang setiap hari, maka kebohongan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Saya sekarang bertanya, di dunia ini asal ada isu teroris, siapa yang selalu terdakwa? Ya, dan sudah terjadi. Saya pernah ceramah di salah satu provinsi yang masjidnya terbesar. Ketika selesai pengajian, ada yang bertanya begini, anak muda, Ustaz, bagaimana caranya kita menyikapi kalau ibu saya melarang saya ke masjid? Saya bertanya, ibu agamanya apa? Islam, Ustaz. Terus kenapa Anda dilarang oleh ibu ke masjid?
Alasan ibu saya, Ustaz, kalau sering di masjid nanti jadi berhasil kan mereka? Padahal beda antara mujahid dan teroris. Teroris itu merusak, pejuang itu membangun. Teroris itu memecah belah umat, sementara mujahid adalah menyatukan umat. Jadi harus dibedakan. Nah, yang menarik di sini, kenapa yang Allah sebut lebih dahulu adalah manusia, setan manusia? Bunyinya syayatinal insi baru wal jin. Kenapa bukan syayatinal jinni wal insi? Kenapa bukan setan-setan jin dan setan-setan manusia? Ulama tafsir mengatakan, seseorang tidak akan memahami dalamnya redaksi Al-Quran kalau dia tidak mengetahui rahasia mendahulukan dan mengakhirkan. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau pulang ke rumah ditanya, tadi pengajiannya apa? Oh, tadi menyampaikan surat Al-An'am, bunyinya syayatin al-insi wal jin. Nah, saya bertanya, wahai istriku atau wahai suamiku, apa rahasianya kok setan manusia disebut lebih dahulu daripada setan jin? Kira-kira jawabnya apa? Bu, jawabnya apa? Jawabnya yang pasti benar adalah wallahu. Pasti benar kan Pak? Ya Allah pada tahu ini firman Allah. Tapi Bapak nanti kuliah lagi S2 jurusan tafsir, ada ujian masuk 3 soal, Bapak jawab yang pertama wallahu a'lam, yang kedua wallahu a'lam. Lulus nggak Bu? Wallahu. Nanti insyaallah Pak, tahun depan kita sampaikan Pak ya. Ya. Terakhir Bapak sekalian adalah al-muassasat al-kafirah. Di antara yang kita hadapi hafizakumullah dari tantangan eksternal banyaknya lembaga-lembaga kafir yang ada di negeri Islam. Bapak Ibu saya bertanya, ketika ada sekolah yang keren, sekolah global, internasional yang punya biasanya siapa? Pak, begitu anak tetangga kita dimasukkan ke TK global internasional, dia bahkan Pak anak bangsa ini. Jadi adanya institusi-institusi kemanusiaan ya, dari orang-orang kafir yang berada di negara Islam, ini juga tantangan hafizahullah. Nggak usah jauh-jauh sebelum saya tutup. Ketika setiap 5 tahunan sekali ada pemilihan presiden, saya bertanya, negara-negara kafir, terutama negara-negara yang uangnya banyak, yang sering merampok harta kaum muslimin, datang ke Indonesia, itu kira-kira sekedar nonton atau ada misi Pak? Kira-kira membela menjagokan calon presiden yang berpihak pada Islam atau yang memusuhi Islam kira-kira? Pak, nonton saja atau punya tik-tik tertentu? Tik-tik. Saya bertanya, ketika Suriah sudah mau jatuh, Irak di bawah kepemimpinan yang zalim Saddam Hussein jatuh, agar tidak jatuh ke tangan kaum muslimin di Syria, agar tidak jatuh ke tangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah berjuang, maka Syria dibiarkan, Irak dibiarkan atau diapakan oleh orang-orang kafir Pak? Sekarang negara mana yang datang ke Syria? Bapak Ibu? Sama? Sama negara mana? Sama negara mana yang masih mengaitkan dirinya dengan Islam? Tambah lagi, supaya kita masih ingat, ini pelajaran bagi kita semua. Tapi logika beragama, logika berbangsa, bernegara, kita semua tahu walaupun kita tidak bagian, dan ulama telah menceritakan kepada kita. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda yang kafir 350 tahun, saya bertanya, siapa yang paling berjasa, yang hampir setiap hari perang, bergerilya, santrinya, dananya, jiwanya digunakan berjuang untuk Indonesia? Itu siapa? Kira-kira ulama atau orang sekuler? Begitu hari-hari yang sangat menentukan, Indonesia diumumkan akan merdeka, siapa Pak yang menjadi orang nomor 1, nomor 2 di Indonesia? Kiai atau orang sekuler? Kita mau berpikir kan? Kenapa kok ujuk-ujuk mereka? Bagaimana cara musuh-musuh Islam itu menjadikan tokoh mereka? Ini pentingnya kita belajar Ghazul Fikri. Ulama ditembak oleh Belanda, kita kenal seperti bapaknya almarhum Kiai
Haji Sahal Mahfud, ketua NU dan ketua MUI dulu, bapaknya Kiai Mahfud, tembak Belanda karena satu daerah sama saya. Sekian banyak korban para ulama, begitu sudah merdeka, begitu sudah bagi-bagi kekuasaan, siapa orang nomor 1 berduanya, Pak? Pak, Bapak Ibu susah jawabnya, nggak enak atau gimana? Ini fakta cerdas kami. Orang-orang kafir tidak ingin negara-negara Islam dipimpin oleh orang Islam yang benar-benar berpihak kepada Islam. Bapak bisa bertanya, ungkapan jenggot semakin panjang semakin bodoh itu kebetulan atau sudah ada mukadimahnya, Pak? Pak, itu kira-kira ada harganya nggak? Sebagian orang yang ketika dinasihati, aku kenapa begitu? Kamu kan dari pesantren, pernah belajar Islam lama. Kenapa? Alasannya apa Pak yang rata-rata kita dengar? Kamu ini hidup di zaman modern, hidup di Jakarta, punya anak, punya istri. Jangan terlalu idealis. Kamu ini harus real. Tahu real Pak? Real itu? Tahu real Bu? Real. Padahal tidak begitu pun juga kita tidak akan kelaparan, ya betul. Kita hidup secara benar di negara yang kita cintai ini, jujur, korupsi, jangan korupsi termasuk korupsi ilmu, termasuk korupsi dalil, jangan. Kita tidak akan mati. Kita dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, Bapak Ibu, kalau janji Allah itu mungkin benar atau pasti benar. Pasti. Jadi barang saya bertakwa kepada Allah pasti dengan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak terkira, tidak tahu dari mana. Dan rezeki perlu diingat, bukan hanya mal, bukan hanya harta saja. Rezeki di antara ketenangan hidup, Masya Allah. Rumah tangganya sakinah mawaddah, anaknya pintar-pintar, anaknya hafal Quran, hafizatullah. Jadi tidak usah harus menjual agama, menjual akidah, hafizatullah. Kita takut mati mendadak sementara belum tobat. Na'udzubillah min dzalika ibadallah. Inilah hafizullah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya Pak ya. Kayaknya ceramah saya sudah jelas Pak ya. Kalau jelas nggak usah ditanyakan Pak ya. Itu diamalkan saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin ada satu atau dua pertanyaan jika ada yang mau disampaikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Itu barusan mengenai ruwet genteng Ustaz ya. Ruwet gentengnya di Indonesia itu semakin Masya Allah. Tetapi sekarang di samping tadi barusan ada lagi yang paling riskan lagi Ustaz. Kita harus dihadapkan dengan pengaruh-pengaruh seperti Islam apa itu yang Syiah, terus dengan Islam banyak lain. Dan artinya kita di sini harus lebih waspada, lebih makanya yang Ustaz ada yang begitu melongo ke situ, Ustaznya A, terus balik kanan, ya banyak memang betul. Karena enggak seiman barangkali atau enggak sependapat barangkali. Jadi dalam menghadapi semacam Islam sekuler, Islam yang kita artikan agak enggak menenangkan kita itu caranya bagaimana Ustaz? Di samping yang kajian seperti ini alhamdulillah ini di mall kita ini, terima kasih kepada teman-teman, pada anak-anak remaja dan bapak-bapak yang masih bisa menyisakan waktu untuk kajian. Kami mengucapkan terima kasih dari mall. Dan untuk ke depan kajian semacam ini seperti tadi, mari kita bersatu, kesatuan umat dan sebagainya, itu yang kami dapatkan. Jadi Ustaz, monggo dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai yang rombongan yang selain tadi Ustaz. Terima kasih. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahmat Allah bagi kaum muslimin Bapak Ibu sekalian,
tidak ada sesuatu masalah baik dalam pribadi, rumah tangga, dalam berbangsa dan bernegara, kecuali pasti sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jawaban itu bisa nas yang sharih, dalil-dalil yang jelas, atau melalui istinbat, istidlal para ulama yang sudah memahami Quran dan Sunnah, bisa istidlal dari sumber aslinya Quran dan Sunnah. Nah, masalah yang kita hadapi bersama yang sama Bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hafidzakumullah, kita diajari oleh Islam bagaimana memahami dan menyikapi yang berkaitan dengan ikhtilafat, perbedaan-perbedaan. Jadi di dalam Islam, kajian Islam ada dua perbedaan. Ada ikhtilaf tanawwu dan ada ikhtilaf tabad. Kalau masalah-masalah itu masuk dalam ruang ikhtilaf tanawwu, maka sikap kita harus toleransi, menghargai, jangan memvonis, menghakimi dia salah, dia ahli bid'ah, dia sesat, dia masuk neraka, itu nggak boleh. Yang sudah saya contohkan tadi, yang sholat subuh berjamaah pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar. Yang pakai kunut dalilnya adalah mazalan Nabi qanata hatta faraqat dunia. Nabi selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Yang tidak pakai kunut jawabannya adalah hadis ini berbicara tentang kunut nazilah. Kunut nazilah ketika turun musibah itu kita disyariatkan kunut, dan itu tidak hanya subuh saja. Habis maghrib, habis asar, habis subuh, kemudian misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya. Bahkan dalam qiyamul lail juga. Contohnya juga tadi berdakwah. Perbedaan yang diperbolehkan di antaranya adalah fil wasail wal furu', masalah cabang dan masalah ya yang berkaitan dengan sarana, ya, wasilah. Ya, ya. Belajar wajib hukumnya. Sarananya apa? Ada yang kuliah, ada yang pengajian, ada yang internet, itu boleh-boleh saja. Walaupun sarana itu tidak ada di zaman Nabi. Jangan sebut ini bid'ah, ceramah kau pakai mic. Dulu Nabi tidak pakai. Artinya itu jangan seperti itu, karena wasilah itu berkembang sarananya. Hafidh. Ya, jadi, nah, kemudian hafidzakumullah, ikhtilaf yang bersifat tadad, ya, kontradiksi, nah itu kita nggak boleh basa-basi. Contoh, terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Nah, sebagian orang Islam ada yang berpihak pada orang Islam, ada yang berpihak pada orang kafir. Bapak Ibu, perbedaan seperti ini harus ditoleransi atau harus tegas sikap kita, karena ini sudah melanggar akidah al-wala wal bara. Wala artinya kita harus menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai ya teman dekat kita, pemimpin kita, pendukung kita. Bara berarti anti kepada orang yang Allah dan Rasulnya dan orang beriman anti. Tapi walaupun bara pada orang kafir, tapi tidak boleh kita mendolimi, karena memang tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam. La ikraha fid din. Jadi jangan sampai kalau ada ustaz ceramah seperti ini seolah-olah dia ini akan mendolimi orang non-muslim, tidak boleh. Nabi memberikan contoh ketika negara sudah dipimpin oleh orang Islam dan di dalam warganya ada yang non-muslim, dilindungi selama dia juga taat berbangsa bernegara. Apa kata Nabi SAW? Man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Artinya pemeluk agama lain juga aman berada di negara Islam selama pemeluk itu taat berbangsa bernegara. Kenapa Yahudi diusir oleh Nabi? Karena Yahudi sudah berkhianat, tidak memenuhi janjinya. Ini penting kita rumah ya, supaya jangan sampai ini kan wacana, ini kan terserah kita. Tidak boleh begitu. Makanya sekalian ingat dalam kisah ketika sebagian kaum muslimin tidak mau hijrah ke Madinah, tetap tinggal di Mekah yang waktu itu masih dikuasai orang kafir, maka orang beriman ini dipaksa perang oleh orang kafir melawan kaum muslimin. Ketika orang kafir tersebut mati walaupun agamanya Islam tapi tidak berpihak kepada kaum muslimin, divonis oleh Allah dengan 3 vonis, Pak. Ini bukti bahwa berbeda dalam masalah akidah nggak boleh, dalam keberpihakan nggak boleh. Pertama, divonis oleh Allah matinya dalam keadaan zalim.
Alasan wong cilik, alasan ditindas, tidak diterima oleh Allah karena bumi Allah luas, bisa bergabung dengan kaum muslimin. Yang ketiga, di akhiratnya nanti masuk neraka jahanam. Padahal agamanya apa tadi? Mari kita baca ayat 97 surat An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Jadi sekalian, jangan sampai kita tidak bersatu hanya karena perbedaan masalah far'i cabang. Ya. Silakan sebagian kaum muslimin berjamaah dengan jamaah tertentu. Yang penting masih berpedoman Quran dan Sunnah. Jangan hanya karena perbedaan jamaah, jangan sampai karena perbedaan sesama partai Islam, misalnya Islam. Jangan sampai tidak rukun, hafidzakumullah. Karena persatuan itu mahal. Saking mahalnya persatuan sampai tega para sahabat membakar Qur'annya agar Quran cuma satu yang ditulis di zaman Utsman yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Qur'annya Ali bakar, dibakar demi persatuan. Nah ini kalau kita ikuti Pak, kira-kira nanti Pak tahun depan Idul Fitri, Idul Adha berbeda satu kalau kita memperhatikan persatuan. Kenapa? Kenapa saudara sekalian? Imam Syafi'i menyontohkan, sahabat juga menyontohkan, Quran karya besar, 22 tahun lebih ditulis, tapi demi persatuan siap dibakar. Imam Syafi'i yakin seyakin-yakinnya bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi ketika beliau dalam perjalanan menjadi imam bagi masyarakat yang pengikut madhab Abu Hanifah dan Imam Hanafi itu menurut pendapat beliau tidak ada kunut dalam sholat subuh. Maka begitu sami Allahu liman hamidah, Imam Syafi'i madhab kita yang kita cintai, hafidzakumullah, langsung sujud. Ya, tidak apa Pak? Tidak kunut. Kenapa? Beliau faham, beliau bersih hatinya. Kenapa? Karena kunut hukumnya sunnah, sekedar sunnah, sementara menjaga persatuan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya menjaga persatuan bangsa Indonesia kaum muslimin hukumnya. Berarti tahun depan insya Allah Satu. Pak, ini ceramahnya kira-kira cocoknya di mana Pak? Istana. Cukup Pak ya, insya Allah. Monas. Mungkin cukupkan sekian aja untuk kajian kali ini. Kita tutup dengan doa yang akan kita lakukan. Saudaraku yang semoga dimuliakan Allah di masjid, di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita tutup pertemuan dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب العلماء، اللهم ألف بين قلوب المجاهدين في سبيل العزة وقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.